Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita masih bisa berkumpul dan terus belajar guna mencapai masa depan yang lebih baik. Tak lupa kepada yang saya hormati dan saya muliakan, yakni dosen pengampus saya Dr. Helna Nelis MPD, dan teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Nizar Hidayatullah dengan NIM 2412543. Di sini saya akan menyampaikan daripada poin-poin makalah saya yang berjudul yakni jenis-jenis perencanaan pendidikan. Bisa kita lihat di dalam rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu pengertian daripada perencanaan pendidikan. Yang kedua, apa saja ataupun sebutkan, jelaskan fungsi dan tujuan daripada perencanaan pendidikan. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis daripada perencanaan pendidikan. Yang keempat, yaitu apa saja tantangan yang nantinya akan dihadapi daripada perencanaan pendidikan. Baik, lanjut untuk poin A, yakni pengertian perencanaan pendidikan. Bisa kita baca daripada perencanaan pendidikan itu, saya menyimpulkan bahwasannya daripada berbagai ahli itu dapat disimpulkan bahwasannya perencanaan pendidikan itu ialah fungsi yang sentral dan langkah awal yang penting untuk menentukan dalam ruang lingkup pendidikan begitu, secara sentral, secara mendatar. Perencanaan pendidikan juga yaitu sebuah proses sistematis untuk menetapkan tujuan serta menentukan serangkaian suatu strategi, kegiatan, dan metode untuk mencapainya begitu. Perencanaan juga berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan seluruh sumber dayanya itu dapat dikelola secara efektif dan efisien. Maksud daripada efektif di situ yaitu kita berhasil memanfaatkan atau mencapai suatu tujuan tersebut yang telah ditetapkan begitu. Dan efisien itu yaitu berarti kita telah mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling optimal, dengan menggunakan sedikit sumber daya, yaitu seperti sumber daya waktu, tenaga, ataupun biaya gitu, tanpa pemborosan, yang pada akhirnya menjadi fungsi utama atau kunci utama dalam mencapai keberhasilan organisasi dan menjamin mutu pendidikan tersebut gitu.
Dilanjut untuk poin B, yaitu tujuan dan fungsi daripada perencanaan pendidikan. Di sini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu tujuan daripada perencanaan pendidikan, yang mana di sini mempunyai 5 poin daripada tujuan tersebut. Yang pertama yaitu mengoptimalkan atau pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti sumber daya manusia, sumber daya dana, waktu maupun sarana. Begitu. Yang kedua yaitu tujuannya mengantisipasi perkembangan zaman, baik dari segi teknologinya, begitu, pasar kerja maupun budayanya, begitu. Dan yang ketiga tujuannya yaitu mewujudkan pemerataan, ya, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas proses dan dapat hasil, ya, dan dapat hasil pendidikan secara berkelanjutan, begitu. Dan yang kelima yang terakhir yaitu mendukung tercapainya suatu tujuan pembangunan seperti pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, begitu. Lanjut untuk fungsi daripada perencanaan pendidikan, yang mana di sini saya menetapkan 5 poin daripada fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan pendidikan secara prediktif, yaitu kita meramalkan kebutuhan pendidikan di masa depan, begitu. Artinya kita meramalkan pendidikan di masa depan itu, contoh sekarang 2025, nanti di 2030 kita bisa merencanakan, ya, atau meramalkan bahwasannya kebutuhan daripada suatu pendidikan itu yang sekarang di era zaman modern, yaitu zaman teknologi, itu bisa jadi ketika di zaman teknologi tersebut kita harus bisa menetapkan atau memperdalam suatu teknologi untuk suatu pendidikan, contohnya seperti laptop untuk belajar, begitu, komputer ataupun proyektor, begitu. Yang kedua, fungsi daripada perencanaan pendidikan secara koordinatif, yaitu menyatukan daripada berbagai komponen pendidikan agar berjalan sinergis, begitu. Yang ketiga, fungsinya yaitu alokatif, yang mana fungsi perencanaan pendidikan secara alokatif ini kita mengolokasikan sumber daya secara adil dan tepat guna, begitu. Yang keempat, fungsi perencanaan pendidikan secara evaluatif, yang mana menjadi dasar untuk mengevaluasi penetapan tujuan pendidikan ataupun pencapaian daripada suatu pendidikan tersebut, gitu. Dan yang kelima yang terakhir, pengendalian atau kontrol. Jadi teman-teman semuanya, inti daripada poin B yaitu perencanaan pendidikan dapat disimpulkan sebagai fungsi ataupun pedoman yang strategis agar sistem pendidikannya itu berjalan secara efektif. Yang pertama tadi, yang kedua merata, berkualitas, serta mampu menjawab tantangan masa depan dan mendukung pembangunan nasional, begitu. Dilanjut untuk poin C, yaitu
jenis-jenis daripada perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dapat dibedakan berdasarkan 3 aspek utama. Ya, yang pertama yaitu aspek jangka waktu. Ya, untuk aspek jangka waktu itu mempunyai tiga jangka waktu. Yang pertama jangka waktu panjang, yang kedua jangka waktu menengah, dan yang ketiga jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu panjang, yang pertama itu bisa berjalan sekitar 15 sampai 25 tahun, yang mana itu berfokus pada visi besar pendidikan nasional ataupun daerah. Misalnya rencana pembangunan nasional di dalam wilayah tersebut begitu. Yang kedua, jangka waktu menengah, yang mana ini biasanya berjalan sekitar 5 tahunan begitu ya. Umumnya itu juga dapat digunakan dalam program yang strategis gitu, program strategis seperti kementerian ataupun dinas pendidikan. Dan yang ketiga, jangka waktu pendek, yang mana ini berjalan sekitar 1 tahun ataupun per semester, yang mana ini juga berfokus pada kegiatan operasional sekolah, misalnya rencana kerja tahunan sekolah, ya begitu. Dan yang kedua yaitu aspek tingkat kewenangan ataupun wilayah begitu. Aspek wilayah lah itunya, simpelnya mah. Yang dimana di situ ada tiga aspek kewenangan wilayah. Yang pertama aspek segi nasional, yang kedua aspek dari segi wilayah daerah, dan yang ketiga aspek dari wilayah institusional atau sekolah gitu. Yang pertama, di dalam aspek tingkat kewenangan wilayah nasional itu disusun oleh pemerintah, ya, pemerintah pusat. Misalnya Kemendikbud dengan kebijakan yang bersifat umum begitu. Yang kedua, kewenangan wilayah daerah yang mana itu disusun oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten ataupun kota dengan menyesuaikan kondisi lokasi tersebut begitu. Yang ketiga yaitu institusional atau sekolah, yang mana itu disusun oleh sekolah ataupun madrasah ataupun lembaga pendidikan untuk kebutuhan internalnya begitu. Dan yang ketiga yaitu aspek ruang lingkup atau substansi, yang mana di sini saya menetapkan 4 ruang lingkup substansi daripada jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup secara akademik. Contohnya seperti kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, ataupun pengembangan peserta didik begitu. Yang kedua, aspek ruang lingkup substansi tenaga kependidikan, yang mana ini bersifat perencanaan kebutuhan guru, distribusi, pelatihan, dan pengembangan karir. Dan yang ketiga yaitu ruang lingkup secara sarana dan prasarana gitu, yang mana ini menjadi kebutuhan daripada ruang kelas, kebutuhan laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pembiayaan, yang mana ini menjadi pengelolaan sumber daya yang berupa anggaran ataupun efisiensi daripada biaya pendidikan begitu. Dan yang kelima yaitu yang terakhir teknologi, yang mana ini menjadi
pemanfaatan TIK, yaitu teknologi ilmu komunikasi dalam suatu proses pendidikan begitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya daripada jenis-jenis perencanaan ini, ketika kita ingin memulai suatu perencanaan pendidikan, itu kita melihat dari segi yang pertama, aspek jangka waktunya itu berapa lama, itu panjang, menengah atau pendek, kita bisa lihat dari situ. Yang kedua, kita bisa melihat daripada aspek wilayah, wilayah ataupun daerah gitu. Kita bisa melihat wilayah tersebut nasional atau daerah, ya begitu, ataupun institusional atau sekolah. Dan yang ketiga, kita bisa melihat ruang aspek dalam lingkup atau substansinya begitu. Dan yang terakhir yaitu di poin D, tantangan apa saja dalam perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan itu suatu perencanaan yang sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan. Namun, di dalam itu semua mempunyai tantangan yang cukup besar, mulai dari ketimpangan akses kualitas. Yang kedua, mulai dari tantangan keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, tantangan perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Yang contohnya seperti sekarang yaitu kurikulum begitu ya. Ya, kurikulum begitu. Ataupun hingga adaptasi teknologi yang belum merata begitu. Selain itu juga kompleksitasnya itu secara sosial, budaya, dan tuntutan globalisasi juga menambah beban pendidikan kita. Karena itu, perencanaan pendidikan ini harus diarahkan pada pemerataan, peningkatan, ataupun kualitas dalam keterbukaan terhadap perubahan serta kesiapan menghadapi persaingan global begitu. Ya, mungkin begitu saja paparan dari saya. Bila mana ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan begitu ya, itu bisa saja berkomentar di kolom komentar. Kita diskusi di situ bareng-bareng, dan jangan lupa nama dan NIM-nya dicantumkan ya. Ya, mungkin dari saya begitu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.